Dan baik, kini akan masuk ke pertanyaan kelima nih Pak, yang merupakan pertanyaan dari masyarakat. Mohon bisa ditayangkan teman-teman pertanyaannya. Misalnya dari kalangan aku sendiri sih ya, karena kan di umur-umur yang quarter life ini ya, lebih concern ke tempat tinggal sih Mbak. Jadi kayak sekarang tuh rumah-rumah di Jakarta sendiri tuh udah cukup tinggi ya harganya. Kayak yang bisa kita afford itu adanya di pinggir-pinggir Jakarta. Jadi penasaran aja sih gimana inovasi ke depannya untuk ngatasin salah satu krisis tersebut. Aku ingin tanya ke bapak-bapak sekalian, bagaimana sih cara bapak memformulasikan kebijakan untuk memastikan aksesibilitas hunian bagi masyarakat Gen Z gitu, yang notabene generasi sandwich gitu. Dan aku pun lihat di internet itu harganya sangat-sangat mahal gitu, dan aku ingin tahu bagaimana bapak-bapak sekalian itu menanggapi hal tersebut. Bu Diana, saya kebetulan nonton film Home Sweet Loan. Di dalam Home Sweet Loan kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh penanya tadi. Kegusaran generasi Gen Z dan juga sandwich generations itu betul-betul menjadi persoalan yang serius. Maka saya akan melakukan terobosan baru. Persoalan membangun rumah atau hunian atau housing di Jakarta adalah pembebasan lahan. Di mana saja problem utamanya adalah pembebasan lahan. Maka untuk itu yang paling mendasar yang harus diselesaikan adalah urusannya lahan tadi. Maka kalau itu dilakukan, apa yang akan kami lakukan? Maka kami akan membangun di lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Seperti sekolah-sekolah, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor puskesmas. Saya sudah survei. Rata-rata luasnya adalah 5.000 sampai dengan 8.000. Bahkan sekolahan seperti yang saya ceritakan tadi, ada yang 1,1 hektar di Blok S. Bisa dilihat bersama-sama. Muridnya hanya tinggal 120 orang. Jam 3 sore sudah sepi. Padahal di Blok S dekat dengan Gunawarman, Senopati dan sebagainya. Macetnya minta ampun. Kenapa kemudian enggak kita buat saja sekolah tadi sebagai contoh paling gampang. Lantai 1, 2, 3 untuk sekolahan. Kita buatkan lapangan basket yang bagus, lapangan voli, tempat bermain yang bagus, perpustakaan yang bagus. Kemudian ke bawahnya sampai dengan 6 atau 7 atau 8 kita buat untuk valet parking. Kemudian yang ke atas 4-5-nya untuk co-working space atau apapun lah itu. Baru kemudian ke atasnya untuk hunian. Kalau itu dilakukan di Blok S, siapapun termasuk di sini, para anggota Kadin yang terhormat ini, pasti pengembangnya akan berebut untuk membangun itu. Karena pasti untung, pasti untung. Tempatnya sangat premium, tempat yang sangat strategis, kita buat di situ middle up. Dan kalau itu kita bangun di sana, pertama membuka lapangan kerja. Yang kedua ada bisnis baru untuk valet parking. Tetapi syaratnya juga Senopati Gunawarman nggak boleh lagi parkir di pinggir jalan sepanjang jalan itu. Kita paksa semuanya masuk ke valet parking. Tempatnya Jakpro di sana juga ada. Kebetulan kan punya pemerintah. 8.000 tanahnya. Kita buat aja sebagai valet parking. Maka Senopati Gunawarman menjadi tempat legasi baru. Pedestriannya kita bangun yang bagus. Orang hangout di sana dengan gampang, dengan mudah, tidak macet. Pasti macetnya akan bergeser ke tempat lain. Pastilah. Tetapi itu mengurangi kemacetan yang luar biasa di Jakarta Selatan. Maka dengan demikian tadi kalau Gen Z menanyakan, dengan cara itu saya yakin apartemen, hunian pasti lebih murah. Program Mas Anies tidak salah dengan DP 0%, enggak salah. Tetapi problemnya untuk membebaskan lahan, sampai hari ini lahannya kan masih jadi problem. Begitu pembebasan lahan, aparat penegak hukum pasti ngincer terus. Sehingga takut siapapun untuk membangun itu. Beda dengan lahan yang di sekolah, puskesmas, kecamatan, kelurahan yang notabene dimiliki oleh pemerintah Jakarta. Kalau itu dibangun, kita bilang sama pengembang yang gede-gede, oke bangun di sini sampai jadi, kamu keuntungannya segini. Kan kita bisa lakukan itu. Dan mereka pasti mau, wajah-wajah di sini juga pasti mau.
Karena apa? Ada kepastian. Sehingga dengan cara itu merupakan terobosan baru Bu Diana yang belum pernah dilakukan. Pertanyaannya, apakah gubernurnya berani? Saya berani. Saya berani. Kenapa saya berani? Wong saya nggak jadi gubernur aja berani, apalagi jadi gubernur. Sehingga saya nggak punya beban apa-apa, pasti saya berani. Kayak nggak punya beban dan untuk itu saya akan wujudkan. Sehingga ini menjadi hal yang baru, mudah-mudahan dengan cara ini Jakarta akan berkembang menjadi kota global yang betul-betul punya identity. Dan kota global Jakarta identitinya mau tidak mau, suka tidak suka, undang-undang sudah mengatur adalah Betawi. Itu yang akan kita kembangkan. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih Mas. Terima kasih atas jawaban yang sudah luar biasa ini dan